Oh, udah, oke, sip. Kak, kabelnya, Kak. Lu gimana ini? Udah, itu aja. Oke, Kamera roll. ya, Bang Sunan gimana mungkin hari ini datang nemenin Salma? Ya, jadi hari ini saya, Salma dan istri datang ke Polres Metro Jakarta Barat untuk didengar keterangannya dalam BAP terkait dengan laporan saya kemarin persoalan Salma pergi dari rumah. Tadi masing-masing ya Salma, terus saksinya istri saya tadi diperiksa. Ada beberapa pertanyaan Bang, tadi Bang kalau untuk Abang sendiri. Mungkin bisa disampaikan tadi untuk kami selaku kuasa hukum dari Salma itu ada 17 pertanyaan dari penyidik yang pada intinya pertanyaannya itu secara garis besarnya menanyakan aktivitas klien kami Salma, putri dari Bapak Sunan Kalijaga selama tidak berada di rumah. Apa mungkin yang sangat ditekankan di situ apa sih dari BAP ini sendiri? Tidak, aktivitas daripada klien kami sama dengan siapa dan di mana dan katakanlah apa aktivitas dengan siapa dan di mana itu. Kemudian tadi ada soal video juga bisa menyampaikan. Jadi kebetulan si Salma ini, Majuan bang, nggak kelihatan. ya si Salma ini diajak oleh temannya, diajak setelah itu bersama-sama tidak memberitahukan keberadaannya itu loh. Seharusnya Permendagri itu kan sudah ada nomor 5 tahun 2007 ya, bahwa kalau di Jakarta ini 1 kali 24 jam kalau kita bersama-sama dengan teman harus melaporkan keberadaannya. Apalagi yang bersangkutan BJA ini kenal sama Pak Sunan, kenal sama keluarganya, kan bisa dikontak. Atau setidak-tidaknya sudah lebih dari 1 kali 24 jam dia melaporkannya. Kalau terjadi apa-apa dengan si Salmanya gimana? Nah ini yang menurut kami, menurut keluarga yang memberikan kuasa kepada kami sangat berpengaruh buruk. Siapapun teman kawan kita kalau tidak memberitahukan keberadaannya sangat berpengaruh buruk. Apa maksudnya? Apa maksud dia tidak memberitahukan? Ini menjadi masalah bagi kami. Jadi itu yang diminta pertanggungjawabannya nanti oleh kita minta polisi. Ada apa sih kalau tidak melaporkan? Ada apa saja selama seharian atau 2 harian dengan kamu tidak memberitahukan ke orang tua atau kepada paling setidak-tidaknya RT atau RW, kan itu sebenarnya. Padahal dia tahu bahwa Pak Sunan dan keluarganya mencari si Salma ini. Itu. Saya sedikit menambahkan ya, yang kami dapatkan informasi dari klien kami Salma, sebetulnya yang bersangkutan juga tahu inisial dia itu bahwa Pak Sunan itu sudah melaporkan ke pihak kepolisian tentang katakanlah keberadaan Salma. Itu yang kami sayangkan, dan bersangkutan tidak menginformasikan setidak-tidaknya kepada pihak kepolisian bahwa Salma itu berada di lingkungannya yang bersangkutan. Bang, sedikit yang bersangkutan itu siapa ya? Bang, kalau boleh tahu yang bersangkutan itu bisa lebih spesifik seperti apa, Bang? Ketika Ya, memang itu inisialnya di A ya. JA. Si Jo itu ya? Karena Salma itu kan berada di tempat yang bersangkutan. Oke. Bang Sunan sebagai orang tua ketika akhirnya pada saat Salma ada di rumahnya JA itu sendiri, Bang Sunan langsung menjemput atau dia pulang sendiri atau seperti apa sih Bang ketika itu gitu? Ya, saya sangat percaya artinya si JA ini kami juga dia tahu bahwa Salma itu sedang pergi dari rumah, sedang Niat buruk itu. Niat buruk itu akan berpengaruh terhadap perilaku buruk. Untuk itu, apapun nanti konsekuensinya, apapun nanti kondisinya, kami sudah melaporkan. Tujuannya itu tadi. Apa sih tujuan orang ini? Ya toh, kalau tujuan baik kenapa tidak diberitahukan ke orang tua? Nah, tujuannya pasti buruk. Tujuan buruk itulah yang kita minta pertanggungjawabannya. Sedikit Bang Sunan seperti orang tua gimana ketika memang indikasinya salah satunya JA ini adalah memang mempengaruhi Salma? Ya saat ini sih saya hanya bisa berdoa ya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Salma juga dibukakan mata hatinya untuk memilih teman mana yang
kurang baik, dan juga pastinya kalau kecewa ya pasti kecewa. Mas Sunan tadi Salma Pinah kooperatif lempar, nggak? itu kan waktu itu kan terakhir kan sempat pengen informasi. Jadi perlu saya sampaikan, saya sebutkan aja lah. JA itu biar nggak perlu disembunyikan. Jadi namanya Joe Ardis itu biar jelas. Jadi dalam BAP sudah disebutkan nama yang bersangkutan. Yang kedua saya mau tegaskan bahwa yang bersangkutan sudah dikirimkan somasi ke alamat rumahnya, dan yang bersangkutan pun sudah terima somasi tahap 1. Ya. Yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa dalam Salma Pinah keluar dari rumah dari tanggal 2 itu kan beberapa tempat. Terakhir itu memang si Joe ini ya minta supaya tinggal di apartemennya, karena di apartemennya ada 2 kamar, salah satu kamarnya kosong. Sehingga karena memang Salma waktu itu kondisinya lagi istilahnya itu kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Dan kenapa di situ dia tidak menyampaikan kepada kedua orang tuanya? Karena tadi sudah disampaikan rekan-rekan saya, seharusnya kan dia bisa informasikan. Dia menyembunyikan, ya, menyembunyikan Salma itu sehingga tidak ada berita sama sekali kepada orang tuanya, sampai nomor handphonenya dia pun, ya, kartu yang selalu dipakai untuk menghubungi tuanya juga diganti gitu. Jadi memang miskomunikasi. Sebagai orang tua khawatir jangan sampai terjadi apa-apa sehingga Pak Sunan sebagai orang tuanya melaporkan ke sini. Nah dari hasil tadi 17 pertanyaan itu sebenarnya mengarah ke sana. Apa sih peran si Joe ini itu loh? Apa sih yang dia tawarkan? Atau yang membujuk si Salma kenapa harus ke tempatnya dia? Jadi kami di sini menyampaikan bahwa memang niat itu sudah ada. Dengan tidak memberitahu kepada orang tuanya, sedangkan dia mengetahui nomor telepon dari Pak Sunan sendiri, itu niat buruk itu sudah ada. Dan yang terjadi apa? Setelah Salma ya beberapa kali bergaul sama anak ini, perilaku Salma pun berubah, melawan orang tua, sering juga pergi. Nah inilah jadi kekhawatiran daripada Pak Sunan. Kami somasi itu menyampaikan supaya tidak usah lagi ya si Joe itu bergaul dengan si Salma. Kamu carilah teman yang lain yang suka mempengaruhi orang. Apalagi ya indikasi bahwa dia memang mau menunggangi gelombang, ya mungkin mau jadi tenar, itu bisa saja terjadi. Jadi kami juga mengimbau supaya tidak usah lagi berhubungan ya bersahabat dengan Salma, ya karena memang ini permintaan daripada klien kami. Mas, tadi Salma Pinah kooperatif nggak bang di dalam? Joy sendiri bang, jauh ini, nah nggak namanya. Jadi gini, awal ceritanya tadi saya sempat tanya, Salma tuh kenal di mana sih sama dia? Ya kata Salma, dia yang memperkenalkan diri. Begitupun juga kepada saya nggak kenal dia, tapi dia yang memperkenalkan diri kepada saya. Om, saya Joe, temannya Salma. Ya, jadi kalau ditanya dari mana asal usulnya apa, ya kami memang tidak mendapatkan informasi yang komplit. Cuma dia ini tahu memang dan beberapa kali berkomunikasi dengan saya via WhatsApp, ya, di telepon juga ada. Dan ternyata saya buka WA itu semenjak 18 Maret 2019 saya sudah menyampaikan kepada dia, ya tidak somasi, tapi saya menyampaikan kepada dia via WA bahwa per hari ini saya minta untuk Anda tidak berkomunikasi bergaul dengan putri saya, gitu, ya, atau saya bilang saya akan mengambil langkah hukum yang pasti. Nah faktanya tanggal 2 Juli sampai kemarin Salma kita temukan kan, ya ada seorang JA di situ. Juli loh ya, saya Maret sudah bilang sama dia tidak boleh ya bergaul dalam bentuk apapun kepada, jadi ya nggak tahu ya, mungkin semua dibukain gitu kan. Dan, bang, alasan Salma ikut JA itu apa ya bang? Ya. Alasan Salma ikut JA pas waktu bulan Juli itu apa? Salma jelasin nggak tadi di dalam? Kenapa ikut? Ya. Oh tadi di BAP? Ya artinya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sunan dan seperti yang diinformasikan oleh klien kami sama bahwa Joe itulah yang memperkenalkan diri itu. Ya artinya juga istilahnya katakanlah menyediakan tempat. Salmanya sendiri kan sudah pendekatannya seperti apa, walaupun kan kemarin sudah ulang tahun, terus sudah pendekatan secara personalnya seperti apa sampai akhirnya saat ini diberi somasi. Ya sampai saat ini semenjak tanggal 15 Juli Salma kita temukan itu saya
memang memerankan orang tua yang lebih banyak mau mendengar, ya lebih banyak mau merangkul dan tidak memposisikan diri bahwa saya orang tua, kamu harus ikut apa kata saya. Ya, masih banyak hal-hal sampai detik ini saya juga belum sentuh, karena buat saya nomor satu adalah bagaimana mengembalikan ya hal-hal yang kemarin di luar sana kurang, saya harus rangkul kembali. Bang, kemarin kemudian setelah disomasi apakah ada itikat baik atau gimana? Ya, jadi begini, saya mau sampaikan isi somasi itu hanya dua. Yang pertama, klien saya minta supaya jangan bergaul lagi sama Salma. Yang kedua adalah ada beberapa foto yang tidak etis di Instagram yang dia upload ya tanpa seizin dari Salma juga. Itu juga dalam isi somasi. Dan kami kasih waktu ya kemarin itu bukan 24 jam untuk supaya menurunkan foto-foto itu. Dan sebagian sudah diturunkan. Masih ada sebagian mungkin apa disengaja atau lupa itu masih. Jadi kita akan segera kirimkan lagi somasi kedua kalau memang dia belum selesaikan itu. Ada permintaan maaf secara pribadi ke Bang Sunardi? Enggak ada. Belum ada. Enggak ada. Permintaan maaf belum ada. Sampai detik ini tidak ada komunikasi sama JA. Enggak ada. Berarti ada rencana untuk melaporkan? Justru saya melihat kan ya, kan semua kita nih orang hukum, kami orang hukum, jadi saya tuh melihat semua berdasarkan itikat baik. Kalau ketika dia tidak ada itikat baik, ya menemui kami atau menemui kuasa hukum, bicara kekeluargaan atau bicara yang baik-baik, ya bagaimana ke depannya, maka tidak menutup kemungkinan akan ada upaya-upaya hukum yang lain yang saya akan ajukan bersama kuasa hukum terhadap seorang JA. Bang, tadi Salma kooperatif nggak sih Bang pas diperiksa? Masih tetap di apartemen yang bersangkutan. Ada pulang dulu. Karena kan isunya memang sama sudah tidak tinggal di rumah, tapi memang di apartemen. Seperti apa sih penjelasan yang ada mengenai Ini Salma selama ini tinggal sama kami, ya. Tapi kalau memang ada hal-hal yang dia lagi mencari inspirasi gitu ya untuk kepentingan terkait pekerjaan dia, mau kerja konsentrasi misalnya bikin apa ya. Saya menyediakan fasilitas buat dia, bisa rumah, bisa apartemen. Salma kooperatif Bang saat menjawab tadi? Saya nggak di dalam kebetulan. Kooperatif saat menjawab Saya di pertanyaan. luar. Sangat kooperatif. Artinya juga kami berterima kasih kepada pihak kepolisian gitu yang sudah katakanlah pendekatannya baik, sama sangat baik. Salma sekarang gimana Bang? Masih diperiksa apa? Cabut. Oh, udah pulang? Oh berarti tadi Bang Sunan nggak masuk ke dalam ya, cuma di luar. Saya di luar ya. Kita yang dampingi dia. Terima kasih Bang. Terima kasih. nanti dia tuh rugi